Ya, sorry, ini materi. Ya, kita masuk di materi 5. Ya, saya akan mulai dengan sebuah quotes dari saya. Kata-kata adalah bibit kenyataan di masa depan, dan emosi adalah cuaca yang mendukungnya tumbuh. Pilih kata-kata terbaik Anda untuk menghasilkan buah manis di kemudian hari. Ya, ya, saya mendapatkan quotes ini terinspirasi dari klien-klien saya. Ya, mereka banyak mengalami kendala karena korban kata-kata. Ya, baik kata-kata yang dia buat sendiri ataupun kata-kata yang diberikan oleh keluarganya, orang tua maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, di materi ini kita akan belajar bagaimana pemrograman itu terjadi di dalam pikiran kita. Ya, ini materi yang sangat penting, jadi tolong disimak dengan baik dan catat hal-hal yang menurut Anda kurang jelas. Ya, baik. Segera kita mulai. Kita akan mulai dengan teori terlebih dahulu ya. Ya, beberapa orang bertanya, Pak, apa sih bedanya pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar ya? Oke, dua-duanya sadar ya. Cuma yang membedakan adalah gelombang otaknya. Saya jelaskan nanti. Nah, yang menjadi hal adalah pikiran sadar atau conscious mind itu memiliki peranan 1-5% saja di dalam diri kita. Kenapa? Karena sifat dia adalah menganalisa dan memproses. Tapi dia bukan eksekutor. Ya. Eksekutornya justru ada pada di bagian bawah sini, yaitu 95-99%. Ya, bayangkan ini. Dan ketika masuk ke dalam sini, ada 4 program yang menjadi pengaman. Jadi kalau ada yang berkata, Pak, kalau orang dalam kondisi hipnosis berarti bahaya dong. Tenang, tidak. Kenapa? Karena 4 program ini akan melindungi Anda. Satu adalah filter keselamatan hidup. Kalau orang dalam kondisi hipnosis dia suruh lompat, dan itu bahaya, dia tidak akan melakukannya. Dia akan bangun dalam kondisi relaksasinya ya. Begitu juga dengan moral atau agama. Ketika instruksi-instruksi atau sugesti yang bersifat belief system atau kepercayaan Anda, maka itu tidak akan bekerja. Itu adalah pengaman Anda. Ya. Begitu juga dengan benar salah. Ya, kalau Anda misalnya dalam kondisi kesulitan uang terus dia bilang, "Oh, tenang saja, Anda orang kaya kok." Dia akan berpikir di mana kayanya gitu ya. Nah, itu benar salah dan masuk akal atau tidak itu menjadi satu bagian yang nah, 4 bagian ini adalah pengaman. Dia adalah antivirus. Ketika data itu masuk ke dalam bawah sadar Anda, 4 filter ini akan bekerja dulu. Kalau salah satunya dilanggar, maka pemrograman bawah sadar itu akan terkendala. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan belajar cara membuat skrip yang benar. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, bayangkan seperti ini, ya, pikiran bawah sadar itu seperti sumo yang besar ini. Wah, gagah. Dan pikiran sadar itu seperti orang yang kecil ini nih. Ya, udah lihat muka ekspresinya itu udah stres menghadapi yang besar seperti ini. Bayangkan kalau ini dihadapkan, disentil saja mental ini, ya. Nah, inilah gambaran, ya. Makanya ketika Anda mau mencapai banyak hal tetapi tidak terkonfirmasi dengan bawah sadar Anda tidak menyetujui hal itu, maka itu sulit terjadi. Misalnya Anda mau presentasi di depan, Anda orang yang
glossophobic atau punya rasa takut yang tinggi ketika berbicara di depan, ya. Nah, kendala ini dihadapi oleh 35% populasi di dunia, ya, besar sekali, ya. Rasa takut untuk berbicara di depan. Sebenarnya apa yang menyeramkan bicara di depan umum? Tidak ada sebetulnya. Tetapi ketika kita tidak mempersiapkan dan mengkonfirmasi bawah sadar kita, nah disinilah kendala itu bisa terjadi, blocking itu bisa terjadi. Nah, maka itu kenapa kita mau belajar tentang mengenali bawah sadar kita, karena dia punya peranan yang besar sekali, ya. Oke, saya akan jelaskan tadi yang disebut dengan bawah sadar, ya. Eh, di dalam gelombang otak manusia kita punya ini. Ini adalah bagian paling atas, ya. eh, Hyper sadar, sangat-sangat sadar, ya. Nah, ini disebutnya gelombang gamma. Gelombang gamma kalau diukur satuannya adalah 30 sampai 45 Hz, ya. Apa itu gelombang gamma? Anda bisa baca di sini, dia adalah gelombang di mana pola berpikir untuk hasrat, konsentrasi yang tinggi, fokus, ya, ekstasi yang tinggi, Anda ngefly, ya. Nah, kalau di dalam relaksasi kita menggunakan ultimate high di sini, ya. Nah, di sini kita mengkondisikan diri kita pasrah dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, ya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan super sadar. Super sadar itu ada dalam gelombang beta, yaitu 15 sampai 30 Hz, ya. Merasa berpikir, persepsi, konsentrasi, kognisi, aktivitas mental. Ya, beta tinggi itu memiliki kegelisahan. Kenapa? Karena dia berpikir banyak hal. Nah, inilah yang kondisi biasanya orang-orang yang dia merasa dirinya penuh otaknya, ya, karena tingkat konsentrasinya berpindah-pindah. Belum selesai ini dia berpikir yang lain, lalu dikaitkan lagi dengan hal yang lain, ya. Kewaspadaan yang tinggi sebetulnya, ya. Tetapi dia tidak bisa dipakai untuk menyelami suatu masalah. Ya, dia dipakai untuk mengaitkan dan membuat sebuah konsep logika, ya. Oke, turun lebih dalam lagi itu masuk di gelombang alfa, ya. Nah, gelombang alfa ini eh, satuan gelombangnya 8 sampai 15 Hz, ya. Nah, dalam kondisi apa? Ketika kita bangun tidur, ya, kita bisa sangat fokus mengamati tubuh ini dengan begitu detailnya, ya. Ya, produksi serotonin yang meningkat, kita mengalami kondisi rileks, gitu, ya. Pratidur, gerbang akses menuju bawah sadar dengan trans yang ringan. Kita bisa fokus, kita bisa melihat atau melakukan satu aktivitas tanpa terdistract oleh hal-hal lain. Nah, itu adalah alfa. Biasanya kita asik nonton film sinetron kesayangan kita, itu dipanggil aja kita dengar tapi kita bisa abaikan, atau main game berjam-jam tanpa merasa lelah. Itu karena kita masuk di dalam kondisi alfa ini. Ini adalah kualitas terbaik kita untuk belajar, mencari inspirasi, ya, mengingat-ingat atau mengevaluasi sesuatu hal. Nah, kita bisa pakai dengan gelombang ini, ya. Turun lebih dalam lagi, nah kita ada di gelombang theta, terus subsadar. Dia ada di gelombang 4 sampai 8 Hz, ya. Theta atau emosi pengalaman yang sangat dalam dalam kondisi meditasi. Gerbang ke pikiran bawah sadar bisa efeknya mengantuk, ya. Dalam posisi ini kita hampir
tidak menjangkau 5 indera kita. Ya, makanya di dalam sini itu bisa mengalami efek anestesi atau penghilang rasa sakit, ya, dengan perlakuan pemrograman tertentu, ya. Bahkan kita bisa mengkondisikan ini untuk halusinasi, ya, memunculkan yang tidak ada atau menghilangkan yang ada. Nah, ini bisa dikondisikan di sini, ya. Tapi itu dengan pendampingan para pakar hipnosis ya. Oke, turun lebih dalam lagi itu di gelombang delta. Ini adalah gelombang tidur. Anda betul-betul putus dengan penginderaan Anda. Tidur nyenyak pingsan, ya. Ya. Nah, ini adalah kondisi yang bahkan kalau dia semakin dalam sekali itu disebutnya mati suri, ya. Itu sangat deep sekali, ya. Nah, tingkat sugestif itu mulai ada dari kondisi alfa. Ya, kondisi alfa. Alfa semakin deep lagi di theta. Nah, kondisi theta ini adalah titik paling ideal untuk mengkondisikan pemrograman bawah sadar. Ya, karena dia sangat sugestif sekali. Bawah sadarnya terbuka luas sehingga kita bisa menyimpan belief system di dalamnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus bagaimana kondisi hipnosis itu terjadi adalah kondisi di mana ketika kita memasukkan satu kesadaran sehingga dia turun. Nah, turunnya ini berbagai cara. Ada yang dengan disengaja dan tidak disengaja. Tidak disengaja itu maksudnya apa? Misalnya kita terlalu fokus, ya, menyetir, ya, nyetir. Kalau kondisi nyetir itu biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat yang baru, kita merasa kok tempatnya jauh sekali ya. Tapi begitu pulang ya kok lebih cepat daripada tadi kita berangkat ya. Nah, itu adalah kondisi ketika Anda pertama kali ke suatu tempat, Anda banyak berpikir, ini nyasar enggak ya? Saya tanya siapa ya? Pikiran beta Anda aktif. Tapi begitu Anda sudah tahu confirm dan Anda tahu jalan pulang, pemikiran beta dilemahkan. Kenapa? Karena selebihnya memori dan respon yang melakukan itu. Sehingga kita mengalami yang namanya eh, lupa akan kondisi waktu. Seperti itu. Ya. Atau Anda pergi ke sebuah tempat yang sering Anda kunjungi, misalnya tempat kerja Anda. Ya, pulang pergi tiap hari. Nah, itu seolah-olah itu otomatis. GPS Anda bekerja dengan sendirinya. Bahkan Anda suka sering, kenapa saya lewat sini ya? Oh iya, ini kan tempat biasa saya mau pergi kerja. Nah, bahkan bisa terjadi autopilot seperti itu. Ya, nah, kondisi hipnosis itu apa? Ini adalah cara kerja otak yang alami sebetulnya. Ya, jadi hipnosis itu bukan perlakuan magis atau mantra-mantra, bukan. Ini itu diteliti oleh para pakar pikiran karena ternyata ini sudah menjadi paket pikiran kita. Dipercayai atau tidak, ini terjadi. Ya, contoh, siapa di antara Anda yang sering kehilangan kunci? Lupaan naruh barang itu mana ya? Atau Anda mencari barang kacamata Anda, ada yang lihat kacamata saya nggak? Padahal kacamatanya nempel di jidat gitu ya. Nah, itu adalah kondisi Anda trans disebutnya. Dan penelitian mengatakan orang mengalami paling sedikit 21 kali trans dalam hidupnya, ya, tanpa dia sadari. Itu mau tidak diapa-apain pun Anda mengalami itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, ada nggak orang yang nggak bisa dihipnosis? Ya kalau dia punya kerusakan otak yang parah, gitu. Kalau orang-orang yang dalam fungsi berpikir yang bagus, semua bisa dikondisikan. Ya, bahkan ada satu pakar pikiran mengatakan bahwa sebetulnya orang itu hanya berpindah dari satu kondisi trans pindah ke trans berikutnya.
ya. Jadi sangat-sangat alami. Nah, bagaimana dengan kurva ini? Nah, kurva ini ketika kita mengalami tingkat fokus atau rileks, dia akan turun, ya, terus naik. Nah, contohnya gini, saya meminta Anda untuk coba jangan pernah memikirkan seekor kelinci yang berwarna pink pakai topi sulap. Coba Anda jangan pikirkan itu, ya. Semakin saya katakan itu, pikiran Anda masuk ke dalam. Kenapa dia ke dalam? Dia mencari memori kelinci warna pink, dia cari topi sulap, yang semua masuk ke sini. Selep, begitu memori itu dijemput, dia naik ke atas untuk dimunculkan dalam penginderaan Anda. Ketika kita mengkondisikan hipnosis, itu ada mainnya di area ini, warna kuning dan hijau. Kita main di sini, maka tidak boleh naik tinggi atau turun ke bawah. Kenapa? Karena kalau turun ke bawah, kita hilang kontak. Anda tertidur pulas. Ya. Tapi kalau Anda naik ke sini, Anda tidak mengalami kondisi sugestif. Ya. Oleh karena itu, dengan pembelajaran khusus, orang bisa melakukan ini dan semua orang bisa belajar untuk itu. Ya. Nah, kita mainnya di area kuning dan hijau ini. Gelombang alfa dan theta. Oke. Kalau kita mengukurnya dengan satu alat, disebutnya EEG, yaitu kita menempelkan beberapa sensor di bagian otak, di bagian kepala, di permukaan kulit kepala, ya, seperti helm. Dan dalam helmnya itu banyak sekali sensor-sensor. Nah, kita ukur gelombang otak orang itu begini. Kalau dia dalam kondisi sadar, maka gelombangnya akan naik ke permukaan, tung 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 tung, gitu ya, seperti duri-duri ini. Ya, ini adalah kondisi Anda sadar, beta. Ya, kalau dalam kondisi hipnosis atau kondisi konsentrasi yang tinggi, maka gambarannya akan seperti ini, ya, datar. Nah, jadi kalau menggunakan alat ini, orang dalam kondisi khusyuk atau dalam kondisi sedang bermeditasi, itu bisa dilihat, oh orang ini dalam kondisi deep atau dalam kondisi menghayal. Kalau Anda menghayal, nanti Anda larinya gini. Nah ini, wah ini orang nggak meditasi, dia menghayal. Atau dia tidak berdoa dengan khusyuk. Nah, kalau kondisi ini dia sangat khusyuk sekali, sangat deep, ya, sehingga tidak ada gejolak di dalam pikirannya, sangat tenang. Nah, inilah kondisi orang begitu merasa damai sekali hidupnya. Ya, mudah nggak? Mudah kalau dilatih. Kalau tidak, berapa jam pun Anda duduk akan seperti ini. Nah, itulah fungsinya kita belajar main teknologi. Kita bisa mengkondisikan ini dalam hitungan detik. Oh, ini yang orang ingin capai. Bisa nggak saya tenang? Bisa merasakan damai? Bisa kalau Anda mau berlatih. Ya, oke. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Ya, ada 5 jalur bagaimana kita bisa mengakses bawah sadar. Yang pertama adalah emosi. Ya, emosi yang seperti apa? Emosi yang tinggi. Nah, kalau orang tua melihat anaknya lagi nangis, histeris, itu adalah kondisi dia sangat terbuka bawah sadarnya. Hati-hati ketika dalam hal ini Anda memasukkan kata-kata. Ya, ada misalnya anak-anak yang nggak suka matematika, itu biasanya sambil nangis, sambil diomelin. Gitu. Kamu ini aneh, kemarin udah belajar, udah bisa gitu loh. Sekarang lihat tugasmu, alah cuman 3 yang benar, kamu memang nggak pernah teliti ya. Nah, kita masukkan kalimat tidak pernah teliti. Jadi siapa yang mengkondisikan anaknya sehingga dia ceroboh? Ini karena ketidakpahaman kita menggunakan kata-kata. Ya, masuk ke dalam sana dan itu menjadi label bawah sadar dia. Oh, berarti kamu itu benar, Nak, gitu. Bawah sadar bilang, nggak usah salah, kamu itu udah benar berarti. Nggak teliti itu memang benar, orang-orang tua kamu maunya gitu kok.
gitu ya. Repetisi ya, ini biasanya dikondisikan dari sebuah misalnya iklan. Nah, ini menggunakan repetisi ya. Kalau Anda pergi ke pusat elektronik itu kenapa banyak label ya, label-label merek handphone tertentu muncul di sana ya, karena dia mau mengkondisikan repetisi ya. Ada riset ya, waktu itu ada sebuah handphone Cina, saya nggak boleh menyebutkan uh, nama mereknya, tapi inisialnya Mi ya. Dulu kondisinya dia, wah yakin nih saya bisa menjual handphone karena saya paling murah dengan spek yang paling tinggi. Tetapi kenapa tidak naik hebat? Karena dia tidak memasang banyak tulisan merek dia di mana-mana. Bahkan dulu pertama kali keluar tuh kardusnya aja nggak ada label apa-apa, polos. Nah, lama-kelamaan, wah kayaknya nggak bisa. Muncullah dia. Dia sebar semua daminya di counter-counter handphone. Nah, itu baru naik. Repetisi. Sama seperti yang pernah kita bahas, kalau air mineral apa yang ada di pikiran kita? Ya, kalau minum teh kemasan, minuman teh kemasan, kita udah tahu di pikiran kita apa isinya. Kalau kita ngomong mie instan, kenapa itu yang muncul gitu ya? Karena itu terus repetisi, ya. Iklan juga memanfaatkan emosi. Contohnya apa? Kalau kita nonton eh, film, tiba-tiba ada iklan. Iklan itu biasanya muncul dalam kondisi lagi peak dia. Wah, adegannya lagi seru-serunya dipotong sama iklan. Itu kenapa? Karena kita mau iklan itu masuk ke bawah sadar kita dengan muatan yang intens. Terus identitas atau ego, ya. Biasanya ini muncul dari orang-orang yang kita kagumi, ya, keluarga, pengakuan atau penghargaan, ya, mentor. Nah, ini kondisinya seperti itu, ya. Terus relaksasi pikiran atau kondisi hipnosis. Ini adalah kondisi kita bisa memprogramnya masuk atas kesengajaan kita. Kalau yang lain itu tidak, bahkan hampir kita tidak sadari. Tapi kalau ini kita memang mengkondisikannya. Ya, informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai figur otoritas. Ya, ini adalah dianggap orang penting. Siapa itu? Orang tua kita. Ya. Terus guru, terus atasan, ya. Terus siapa lagi? Guru-guru spiritual. Kalau mereka sudah bicara, wah, kita itu masuk ke otak kita. Kenapa? Karena kita eh, menerimanya begitu saja. Ini adalah orang penting, orang yang sangat saya hormati. Ya, nah, kalau Anda adalah orang tua, hati-hati dengan kata-kata Anda. Karena buat si anak, kata-kata Anda itu sebuah kebenaran di dalam bawah sadar dia. Jadi itulah pentingnya kita mengkondisikan bawah sadar kita. Ya. Pikiran manusia saat lahir. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah dua area. Ada pertama adalah primitive area. Di sini itu semuanya masih dalam kondisi kosongan, tetapi sudah ada program. Program apa? Mengatur semua fungsi penginderaan dan organ tubuh, jantung, ya, peredaran darah, imun sistem ini udah ada di sini sejak lahir, ya. Tetapi belum dimodernisasi, ya. Nah, pikiran modern itu muncul ketika sudah masuk pada kontaknya indera dengan pikiran dan lingkungan luar.
Nah, nah, kalau dalam kondisi masih di bawah 1 minggu dalam kandungan itu belum terjadi. Ini sudah mulai terjadi di 3 minggu usia janin di dalam perut. Ya, kalau saya menghandle klien saya bisa mengkondisikan waktu itu paling muda itu 3 minggu di dalam perut. Nah itu dia sudah mulai sadar ada apa yang terjadi. Ya, jadi adalah pikiran modern itu sudah mulai di sana. Dan itu disimpan di mana? Kan belum ada otak, itu disimpan di jantung. Ya, memori pikiran pertama yang paling kuat dan yang paling mengetahui diri Anda adalah jantung Anda. Ya, kalau Anda pergi ke dokter, ibu-ibu ya, di USG, yang muncul denyut-denyut, nah itu adalah jantung. Ya, di situ sudah menyimpan memori, database. Ya. Nah ini, ya, pikiran itu sudah mulai mengkondisikan. Ya. Nah, di dalam sini ada apa? Modern ini ada belief, ada kebiasaan, ya, ada intuisi, kreativitas, persepsi, pengalaman lah intinya. Apa yang masuk dijadikan pengalaman, pengalaman ini menjadi persepsi. Ya. Nah, ini adalah kondisi subconscious mind. Ya, masuk lagi ke dalam conscious mind. Di sini kita sudah mulai pada analisa, nalar, ya, respon dalam suatu tindakan, sebuah keputusan. Nah, ini sudah masuk di area ini. Ya. Terus bagaimana ini terjadi? Biasanya orang memasukkan sugesti. Ke sini. Tapi kalau udah di usia 13 tahun, critical factor ini berfungsi, kecuali sama anak kecil, ya di usia 10 tahun ke bawah lah. Itu masih sangat sugestif sekali. Karena apa? Gelombangnya masih di gelombang alfa. Tapi kalau sudah tembus di usia 13 tahun ke atas, dia ada garis hitam ini. Ini disebutnya critical factor. Ya, ketika itu masuk, kalau itu tidak sesuai dengan persepsinya atau belief system dia, itu akan ditolak. Ya. Nah, ketika kita menggunakan sugesti atau informasi atau ide, dia masuk ke lingkaran subconscious mind, tetapi nggak terlalu deep. Ya, kalau apa? Kalau 4 hal ini merasa itu tidak penting. Ya, masuk di akal nggak sugesti itu? Ini mengandung kebenaran atau salah? Ini mengkoyak keyakinan saya nggak? Atau ini membahayakan nggak untuk keselamatan saya? Kalau 4 hal ini terganggu, maka sugesti itu ditolak. Jadi kalau orang dalam kondisi hipnosis, nanti saya diperdaya, tabungan saya dikuras dan sebagainya, saya katakan itu tidak mungkin. Terus bagaimana kalau di berita-berita itu terjadi bahwa orang dihipnosis semua dikuras? Itu bukan hipnosis. Itu menggunakan eh, kekuatan apa supranatural yang kalau disilakan itu gendam. Ya. Nah itu betul-betul tidak sadar. Kenapa? Karena Anda dipengaruhi oleh satu kekuatan. Ya, itu tidak alami. Oke, pertanyaannya siapa programmer pikiran anak? Ya, programmer pikiran anak itu adalah ayah dan ibu. Ya, ini adalah programmernya. Suster, si incus ya. Terus kakek, nenek, paman, keluarga sekitar ya. Terus guru dan teman-teman. Nah, ini adalah programmer yang dikenali. Ya, di dalam kondisi mental block tertentu, saya sering menemukan pihak-pihak ini yang menjadi sutradara dalam persepsi seseorang. Ya, jadi kalau Anda berada di antara salah satunya, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda. Berhati-hatilah dengan pandangan-pandangan yang Anda masukkan ke dalam anak. Karena itu menjadi program buat dia. Ya, apalagi TV dan game. Ini sekarang yang menjadi polemik penting ya, karena anak-anak lebih sering ke sini malah sekarang dibandingkan ke yang lainnya. Apalagi masa lockdown saat ini ya, PSBB.
Anak-anak lebih banyak di TV dan game, ya. Kalau Anda memasrahkan ini ke sana, itu sangat riskan sekali, ya. Terus apalagi lingkungan-lingkungan lain yang berinteraksi dengan anak yang tidak disebutkan di sini. Ya, ini adalah semua program dari luar masuk ke dalam, diolah menjadi persepsi, belief system, dan menjadi program tertentu. Ya. Bagaimana? Nah, lingkungan, orang tua, guru, pengasuh, ya. Nah, di sini selalu dikasih pemahaman kalau anak salah dihukum, ya. Misalnya salah mengerjakan matematika. Karena hukuman ini anak jadi takut, tidak berani mencoba. Akhirnya apa? Kemampuan anak tidak berkembang. Karena takut kalau dilatih lagi nanti pengalaman buruk itu yang menghantui dia. Lalu anak percaya matematika itu sulit. Sebetulnya bukan sulit, tapi nggak suka. Beda ya, nggak suka matematika dengan nggak bisa matematika. Ya, lalu apa yang muncul? Sebuah label bahwa saya bodoh dan memang nggak bisa matematika. Oke. Nah, permasalahan dasarnya adalah saya tidak tahu cara belajar misalnya. Dan karena dia tahu identitas ini, maka dia mulai otaknya itu mulai freeze, ya terasa blank, ya. Terus akhirnya ujian nggak siap. Nah, terus ketika dia melihat lingkungan ujian itu suatu lingkungan yang menyeramkan, dan akhirnya muncul satu belief system. Ah, udah deh, saya memang nggak berbakat sekolah, saya ini anak bodoh, ya seperti itu. Ya, inilah prosesnya. Stimulus menjadikan memori, memori menjadi emosi, menjadi respon, terus seperti ini. Tinggal evaluasinya, ini adalah sesuatu yang saya terima atau saya tolak secara bawah sadar. Masalahnya adalah kadang-kadang logika bawah sadar itu tidak berkaitan atau tidak sinkron dengan kondisi realitas. Contohnya apa? Ya takut dengan bicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu nggak terlalu mengerikan sebenarnya, tapi karena evaluasinya negatif, maka emosinya langsung nge-hack dia secara pikiran, nggak boleh. Karena kalau kamu masuk sana, kamu nanti akan ditertawakan, kamu dianggap bodoh dan sebagainya. Ya, contohnya di sini ada eksternal atau internal, diolok-olok guru, nggak bisa matematika, takut, gagal, malu, lalu cemas, ya lari, ya ujian, bukannya ngerjain soal, dia membeku di sana. Lalu ini diulang lagi, karena ujian nggak cuma sekali, besok ujian lagi, ujian lagi. Wah ini kalau tidak segera diselesaikan, itu menjadi blocking hebat buat orang itu. Ya, inilah yang menjadi sebutnya lingkaran setan. Label diberikan lingkungan, terus dijadikan penerimaan sebagai ide. Awalnya, masa sih matematika itu menakutkan? Lama-kelamaan karena dia sering mendapatkan nilai jelek, dia terima ide itu. Kayaknya bener nih, matematika. Dan ternyata bukan saya aja, banyak yang nggak ngerti matematika. Makin betul lagi ide itu. Dan akhirnya apa? Menjadilah perilaku yang bermasalah. Terus perilaku yang bermasalah memberikan label negatif lagi dari lingkungan. Terus muter. Semakin ini tidak dihentikan, dia akan semakin memperburuk keadaan. Ya. Terus bagaimana proses pembentukan perilaku ini? Dimulai dari emosi yang banyak. Masuk program, jadi ide. Nah, ide ini diproses bawah sadar, dia jadi energi. Makanya timbul perasaan tidak nyaman di tubuh. Detak jantung, kepala sakit, ya, lambung sakit nyeri atau asam lambung naik, ya, mulut serasa dikunci, kaki gemetar, tangan jadi pada dingin, atau kebelet pipis. Ini adalah karena energi. Ya, energi ini
akhirnya mengubah sebuah perilaku yang muncul di permukaan seperti tadi, ya, perasaan tidak nyaman itu dilihat oleh orang lain. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita akan masuk pada penyusunan kalimat sugesti ya. Oke, dari pembahasan sini silakan bagi Anda yang mau bertanya ya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Lagi online dulu, minum aja dulu, Pak. Ya, halo. Ada yang mau nanya? Kalau sudah paham di sini, baru nanti saya akan jelaskan tentang penerapan penulisan kalimat-kalimat sugestif atau bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa bermanfaat, terutama berinteraksi dengan anak-anak ya. Ada pertanyaan? Bu Vivi? Lingling? Ya, nih lagi bikin, Pak. Oke. Apakah Ya. siap, Pak? Apakah Ya. anak-anak yang masih kecil menggunakan pikiran bawah sadar? Ya, anak kecil menggunakan pikiran bawah sadar. Makanya kalau kita orang dewasa mau tahu pikiran bawah sadar itu apa sih? Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran anak-anak di dalam diri kita. Ya, jadi kalau ditanya anak kecil menggunakan pikiran bawah sadarnya, di bawah umur 10 tahun dia berbicara dengan bawah sadarnya. Gitu. Kalau dia sudah mengerti tentang situasi, baru dia menggunakan pikiran sadarnya ya, Pak. Ya, tapi koneksi dia dengan bawah sadarnya itu masih sangat terbuka luas. Kenapa? Karena critical factor-nya belum terjadi. Makanya dia kenapa? Makanya dia karena dalam kondisi sangat dependen, belum punya titik kemandirian, masih bergantung sama orang tua kan? Iya, betul. Gitu. Misalnya dia mau mainan, kan dia nggak bisa maksa hebat itu mainan itu selama orang tuanya nggak bisa belikan. Makanya pikiran bawah sadar dia belum masak pada saat itu. Apa maksudnya critical factor-nya itu atau satpam di dalam pikiran bawah sadarnya belum ada. Dan memang kalau seandainya kan memang anak-anak kan sering mengikuti perkataan orang dewasa. Dia memang tidak mengingat, tapi nanti sekali-sekali dia munculkan kata-kata itu. Gitu, Iya, Pak. karena itu makanya hati-hati jadi figur otoritas. Apa yang kita katakan masuk langsung ke bawah sadar dia. Gitu. Karena suka kaget ya, kamu ngomong begini dari mana gitu ya? Bukan dari kita sendiri, kita lupa. Misalnya kamu sudah bisa bohong ya sama mama, kapan kamu bisa mama ngajarin? Ya mamanya sih gak ngajarin cara berbohong, tapi sering ngeliat
Misalnya ada orang yang nggak suka, nih ada telepon, bilang saya nggak ada di depan anaknya. Ayo gimana? Anaknya, oh begitu ya cara bohongnya. Itu bisa terjadi. Cuma kita nggak sadar. Dan saya sering mendengar itu kalau anak masih kecil dia mudah untuk menyerap berbagai bahasa. Ya, Apa yang membuat mereka begitu, Pak? karena ada istilah disebutnya observant mind. Jadi pikiran anak-anak itu usia 0 sampai 6 tahun itu disebutnya fase golden age ya. Di mana daya rekamnya, memorinya itu sangat tinggi sekali. Makanya jangan pernah membuat janji sama anak-anak di usia segitu. Dia pasti ingat itu. Ya. Oh, ya, ya, Pak. Tapi saran saya mantapkan dulu eh, bahasa ibunya. Kalau bahasa ibunya tidak dimantapkan, anak ini mengalami kebingungan bahasa. Oh, Karena ya, ya. mana yang menjadi patokan dia? Literasi di kepalanya itu nggak lengkap. Ya. Oh, Anda begitu boleh ya. menggunakan banyak bahasa, tapi gunakan satu bahasa pokoknya. Ya. Iya, ya. Saya pernah mengajar di sekolah internasional, anak ini ngomongnya nggak jelas. Kenapa? Karena di dalam rumahnya itu ada 3 bahasa. Oh. Ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Hmm. pembantunya Jawa. Hmm. Nah, mereka bicara sama anaknya begitu. Mamanya pakai bahasa Indonesia, bapaknya Belanda, pembantunya ngomong bahasa Jawa sama anak ini. Hmm. Kayak anak Kita di sering, sekolah yang bingung. iya. Kadang-kadang mereka juga menjawabnya dengan bermacam-macam bahasa ya Pak, seperti Iya, no tutup gitu, no tutup, ya, bahkan dicampur-campur ya. Nah, campur-campur ya. itu membuat dia slip of the tongue. Jadi ngomongnya itu separuh-separuh gitu. Kayak modelnya Iya, apa ya? Bahasa Singapura gitu ya. iya, Ya. Bahasa Inggrisnya kan begitu ya. You know iya. lah. Gitu. Itu kan nyampur sebenarnya Melayu Inggris ya. Ya, karena nggak ada mutu itu. Jadi kalau Anda mau mengajari anak 0 sampai 6 tahun, tegaskan bahasa bahasa ibunya itu harus mantap dulu sebagai pondasi. Iya, iya, iya. Ya, Iya, oke, iya, Mbak. Terima kasih, Pak. baik. Ada pertanyaan lagi? Ya kalau ditanya kapan seorang anak itu bisa memiliki memori, saya bilang yang paling cepat itu 3 bulan sejak di dalam kandungan ya. Jadi Hmm. kalau Anda mengandung, Anda berpikir, ah nggak apa-apa, Anda salah. Ya. Saya menemukan beberapa blocking itu terjadi justru ketika anak itu masih di dalam perut. It- Itu bagaimana tuh Pak itu kalau itu? Ya, makanya dalam kondisi ini ketika Anda punya anak dalam kandungan, program anak itu dengan baik. Contoh, saya memprogram anak saya yang pertama dengan suka sekali dia membaca buku. Jadi saya suruh istri saya kalau jam 7 malam itu dia baca buku cerita yang banyak. Hmm. Apa yang terjadi ketika dia sudah tumbuh, dia begitu. Di jam 7 ya, dia tuh pasti masuk kamar. Ma, aku mau baca cerita. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di dalam perut. Dan apa yang menjadi hal? Anak saya semua nggak ada yang kadel. Semua berbicara dengan lancar dan pertumbuhan bahasa yang cepat. Kenapa? Karena saya kondisikan dengan bahasa. Baca buku cerita, dengar lagu-lagu Indonesia yang jelas. Jadi pertumbuhan bahasanya sudah mulai sejak di dalam perut. Seperti itu. Bahkan kita kondisikan ya orang-orang apa
Orang Israel itu punya budaya, kalau lagi hamil, dia itu mengerjakan belajar matematika. Oh. Makanya orang-orang Yahudi itu pintar sekali. Kenapa? Karena ada budaya seperti itu. Ngerjain sudoku, itu rutinitas ibu hamil orang Yahudi. Makanya otaknya cespleng. Itu diprogram, ya. Oh, iya. Itu sangat-sangat bekerja, ya. Baik, jelas Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi kita yang berikutnya. Oke, saya masuk ya. Kita mulai ke bagaimana membuat bahasa-bahasa sugestif yang baik. Oke. Yang pertama adalah kondisikan vibrasi emosi positif saat membacakannya. Jadi kalau Anda membacakan skrip sugesti kepada anak Anda, emosi Anda lah sebetulnya yang diterima pertama. Baru kata-katanya sebagai penegasan dari emosi itu. Ya. Jadi kalau anak Anda sedang menasihati anak dengan kata-kata bagus, tapi Anda kesel, sebetulnya kesel dulu yang diterima sama anak itu. Baru kata-katanya. Jadi itulah pentingnya mengapa parenting itu harus dimulai dengan Anda menjadi orang yang happy dulu. Ya, oke, kita akan mulai. Untuk membuat sebuah skrip sugesti yang baik, pertama Anda harus menggunakan kalimat positif. Ya, hindari kalimat jangan. Misalnya menghentikan anak lari gitu. Jangan lari ya. Anak itu lari. Ya, kayak seperti yang saya bilang tadi. Coba semuanya Anda pikirkan ya. Tolong saat ini tolong jangan pikirkan ya seekor gajah warnanya pink dengan polkadot pakai sepatu boot. Ya. Apa yang terjadi? Jangan pikirkan itu, malah Anda memikirkannya kan. Semakin aneh, itu akan semakin tertarik buat pikiran. Masa sih gitu loh. Tapi tergambar di pikiran. Itu kita, apalagi anak-anak. Jadi kalau Anda mau menghentikan anak untuk tidak lari, bilang jalan yang baik. Jangan usah pakai kata jangan lari, karena larinya yang dia pegang, bukan jangannya. Jangan lompat-lompat. Anak-anak itu, oh kita lompat. Gitu. Ya, kondisikan itu. Jadi langsung, directly gunakan kalimat yang positif. Kedua, powerful. Maksudnya powerful ketika kita mengungkapkannya jangan ragu-ragu. Yakinlah. Ya, mantap. Ya, precise. Precise itu tepat penggunaannya. Ya, jangan muter-muter. Ya, gunakan kalimat itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin, tepat pada permasalahannya. Ya. To the point tapi positif. Jangan gunakan present tense ya, menggunakan kalimat saat ini. Maka kalau Anda misalnya mau bikin afirmasi, mulai besok saya akan bangun lebih pagi. Besok itu future tense. Bawah sadar Anda mengatakan, oh berarti nggak usah berubah sekarang-sekarang. Besok-besok aja. Anda nggak mengalami perubahan signifikan. Kalau Anda mau bangun pagi, kondisikan. Mulai sekarang dan seterusnya, ya, saya begitu bahagia dengan bisa membangun pagi lebih awal. Anda kondisikan kalimat-kalimat ini. Gunakan present tense, jangan kata akan, hindari sebisa mungkin. Besok, nanti. Nah, ya. Kalau bisa kalimat-kalimat ini dihindari kata-katanya ya. Pakai pengkondisian saat ini. Kenapa? Karena bawah sadar tidak bisa membedakan waktu. Ya. Nanti itu bisa jadi realitas buat dia. Maksudnya gitu. Nah,
masuk lagi pada personal dan menguntungkan bagi target. Jadi jangan mengkondisikan misalnya gini, menghentikan rokok ya, ini hati-hati nih. Ya, ini pernah malpraktek gitu. Ya, seorang hipnoterapis mengkondisikan dengan mengancam dalam kondisi sugesti. Bapak ingat-ingat ya, kalau Bapak tidak mulai menghentikan kebiasaan merokok Bapak, rokok itu bisa mengkondisikan kanker paru-paru. Dia ceritain tuh konsekuensi-konsekuensi itu. Dan akhirnya itu bisa terjadi sama si klien itu. Jadi jangan mengkondisikan itu. Ketika dalam kondisi itu kita bahas yang positifnya, ya. Ya, dengan Anda menghentikan kebiasaan merokok, Anda lebih sehat, ya. Uh, Uang Anda bisa disimpan di tabungan Anda. Jadi jangan menggunakan bahasa mengancam. Sama dengan anak-anak begitu. Misalnya anak Anda mau berhenti mengompol gitu ya. Nah, dengan kalau kamu terus ngompol nanti gitu, kamu bisa mengalami gangguan. Jangan kondisikan itu. Hati-hati. Ya, itu malah bisa dikondisikan oleh bawah sadar. Ya, seperti itu. Gunakan ini bagaimana kalimat sugestif itu menjadi efektif kalau dia personal. Gunakan nama. Ya, misalkan nama panggilannya apa? Nama panggilan lebih efektif karena itu lebih personal. Ya, misalnya namanya Andi, panggilannya Didi. Nah, Didi lebih digunakan untuk dipakai. Ya, karena itu lebih familiar buat bawah sadar. Ya, oke. Terus Anda bisa menggunakan imajinasi dengan bayangkan, rasakan, libatkan kelima inderanya. Semakin ini dikaitkan, maka anchor emosinya semakin kuat. Ya, seperti itu. Lalu dipertegas. Ya. Oke, saya yakin Anda mulai sekarang dan seterusnya semakin mengerti, memahami, melaksanakan, mendukung semua proses ini terjadi, dipertegas. Dan itu mulai menjadi kenyataan Anda mulai sekarang dan seterusnya. Demikian kenyataannya, dipertegas. Ya. Jadi hindari kata semoga. Semoga dengan ini Anda nantinya akan semakin menjadi orang yang lebih baik. Kapan? Ya, itu enggak, it cannot be happen. Ya. Oke, ini adalah rambu-rambu utama ya untuk menyusun ini. Nanti sebagai hadiah saya berikan 4 skrip untuk anak-anak ya. Ada 4 skrip dan saya minta Anda membuat kalimat itu dengan referensi sugesti yang saya berikan nanti di Google Classroom. Coba Anda buat ya. Anda buat dengan tulisan tangan Anda, foto, capture, lalu kirimkan di grup. Biar menjadi inspirasi satu sama lain. Satu orang bikin skrip, itu bisa menginspirasi banyak ya. Oke, jadi ini tugas saya. Susunlah sebuah naskah sugesti untuk diri Anda sendiri yang sangat personal dengan masalah yang spesifik. Ya, misalnya suka menunda pekerjaan, sulit bangun pagi, ya tidak tepat waktu, kurang percaya diri dan sebagainya. Anda coba belajar gimana cara ini. Nah, nanti saya kasih referensinya. Anda tinggal mengubah kalimat-kalimatnya dengan apa? Dengan panduan ini. Ya. Kenapa ini penting? Karena kalau ini Anda buat terus Anda kasih ke saya bisa bantu koreksi. Dan itu menjadi hadiah berharga buat Anda ya. Kalau dokter itu menggunakan resep dokter untuk nebus obat, kalau kami para hipnoterapis dia menulis skrip, nah, itu sangat-sangat berharga sekali. Nah, ini kesempatan baik kalau Anda belajar membuatnya, terus itu ditujukan pada Anda, buat anak Anda, buat pasangan hidup Anda. Nah, contohnya gini, gunakan juga bahasa itu spesifik dan tidak mengandung arti berganda, ya.
Contohnya, ada seorang istri, dia kondisikan suaminya dengan sugesti. Ya, oke, kita lanjut dulu nih, nanti saya ceritakan di sini nih. Nah, dengan hypnosleep ya. Apa sih hypnosleep? Hypnosleep adalah kondisi hipnosis yang sangat alami. Ya, kan dia tidur, Pak. Kok bisa dengar kita? Dia dalam tidur ini nggak bisa dengar kita. Dan dia deep sleep. Tapi bagaimana kok dia bisa disugesti? Karena ini, ya. Jadi kondisi normal dia masuk, dia tidur semakin dalam. Nah, ini yang kalau dalam kondisi decompression saya bilang coba Anda cek apakah Anda masih bisa melihat angka atau tidak di pikiran Anda. Itu untuk melihat dia sudah dalam gelombang ini belum. Kalau sudah di sini, nah, dia bisa diproses. Kenapa? Karena di sini indera pendengarannya masih berfungsi. Ya. Kecuali dia sudah dalam kondisi ini. Nah, ultimate gap ini. Ini adalah gelombang-gelombang yang bisa dikondisikan untuk memasukkan pemrograman bawah sadar. Kecuali dalam kondisi di abu-abu ini, sleep, tidur, sudah selesai. Kalau masih dalam ultimate depth, pemrograman itu masih bisa dilakukan. Ya. Kalau dalam kondisi compassion, Anda bermain di lantai 3 itu di ultimate depth mainnya. Itu nggak main-main sebetulnya. Ya. Nah, kalau dalam kondisi ini masuk terus Anda mengalami fly, nah itu masuk ke bagian kuning, super consciousness. Ya, di sini adalah kondisi berdoa dengan penuh kepasrahan. Tapi ini bisa dikondisikan dengan latihan. Ya. Terus bagaimana melakukan hipnosis? Pertama adalah tunggu sampai anak tertidur pulas. Paling bagus itu antara di jam 1 sampai 2 jam setelah dia tidur. Ya. Lalu dekati dengan hati-hati, terus bisikan di telinga anak. Ya. Saya sarankan di telinga sebelah kiri, di telinga sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena itu berhubungan langsung dengan pemrograman bahasa. Ya. Saat anak memberikan respon dengan menggerakkan jari, maka saat itu anak telah masuk dalam kondisi hipnosis. Jadi maksudnya gimana? Ketika dia lagi tidur pulas, Anda guncangkan sedikit tubuhnya sampai nanti dia bergerak. Nah, kondisi itu dia dalam kondisi mendengar. Lalu saat itu baru Anda berikan skrip, bacakan. Anda bikin dulu skripnya ya, bikin skripnya seperti apa, terus ketika dia sudah merespon, kalau bisa Anda gunakan dengan jari. Oke, misalnya namanya Ita. Kalau Ita nanti mendengarkan Mama, tolong gerakan jari telunjuk yang Mama sentuh. Nanti kalau dia ini, nah ini dia merespon. Nah, baru Anda bacakan sugestinya ya. Kalau sugesti itu sangat pendek, Anda bisa mengulang-ulang katanya. Ya misalnya, kita semakin hari semakin semangat untuk belajar membaca. Semakin semangat untuk belajar membaca. Semakin semangat untuk belajar membaca. Terus kondisikan. Misalnya hanya untuk itu. Setelah selesai, memberikan sugesti, kembalikan anak pada kondisi hipnosis di kondisi tidur alami. Gimana caranya? Baik, terima kasih. Ini biasanya dalam kondisi selesai ya. Katakan, kamu dalam hitungan 1 sampai 10, kamu masuk kembali dalam kondisi tidur yang nyenyak ya. 1, 2, semakin tidur, semakin dalam. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Anda tertidur pulas kembali. Gitu. Sudah. Ya, seperti itu. Dan sederhana, hypnosleep itu gitu aja. Yang penting powerful-nya ada pada script. Ini bisa dilakukan kepada orang dewasa nggak bisa. Ini ceritakan. Dalam kondisi tertidur, kita bisa gunakan juga untuk orang-orang dewasa. Ya, untuk suami kita, istri kita. Nah, kalau bagi Anda yang istri-istri mau memberikan tambahan uang belanja dari suami Anda, kondisikan ini. Nah, ini ada satu kisah lucu ya. Jadi, si istri ini mau terapin nih. Wah, dia bilang, dia kondisikan, dia guncang suaminya, terus dia bilang, suamiku, dengarkan saya, ya sayang ya, buy me a diamond, buy me diamond. Dia bilang 5 kali, terus tidur. Dia lakukan itu selama 3 hari, dan besok harinya suaminya pulang bawa bungkusan. Wah, ini pasti diamond nih. Betul, begitu dibuka sama istrinya, wah bener diamond. Tapi yang dibeliin es krim merek diamond. Karena nggak jelas diamondnya apa gitu ya. Jadi kalau Anda memberikan sugesti itu spesifik, ya, berikan saya berlian yang cantik, yang pas di jari saya, warnanya apa, kondisikan itu. Tetapi semua itu harus dikondisikan dengan keadaan yang tepat ya. Jangan Anda lagi berantem sama suami Anda kondisikan itu. Nanti filter benar salahnya bekerja itu. Wah, ini nggak bener nih. Gitu. Jadi kalau Anda mau kondisikan itu, berdamai dulu sebelum tidur dengan suami Anda atau istri Anda ya. Baik-baik, terus bilang, di dalam kondisi hypnosleep, ucapkan itu. Mainkan yang tadi. Siapkan skripnya. Oke? Selama pelatihan ini Anda bikin skrip konsultasi ke saya itu gratis. Ya, lewat dari itu Anda kena cas loh. Oke, ya belajar ya. Oke, sampai situ selesai. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan skrip, sugesti, dan hypnosleep? Silakan. Selamat siang, Pak. Ya, dengan siapa ini? Bu Jenny ya? Jenny, ya. Ya, Sorry, silakan. namanya pakai nama anak saya. Oh iya. Saya mau tanya yang hypnosleep, apa bisa buat perokok, terus kita pakai hypnosleep ini supaya dia Bisa. berhenti merokok? Bisa. Oke. Tapi pastikan dulu Anda mengkonfirmasi atas kesediaan dia. Caranya gimana Ya, bisa tahu dia bersedia? Ya misalnya semakin dia bisa menerima itu akan semakin efektif nanti. Kamu mau nggak sebetulnya berhenti ngerokok? Dia bilang mau sih, misalnya gitu ya. Kalau Anda mau diem-diem nih gitu. Oke, kalau suatu saat nanti dorongan untuk merokok itu berkurang, kamu semakin bahagia nggak? Iya sih, pengennya begitu tuh. Nah, gitu kan? Oke, misalnya Anda diam-diam melakukannya pada siapa suami Anda misalnya. Oke ya, nah kita berdoa aja. Mudah-mudahan besok-besok itu semua menjadi kenyataan Anda. Saya jamin semakin Anda yakin itu bisa terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi? Bilang begitu. Ya. Nah, dalam kondisi tidur itu Anda mainkan skripnya. Gitu. Itu Bu Jenny bisa menjawab? Halo? Bisa dengar suara saya, Bu Jenny? Ya Pak, sorry ini dokternya nggak benar. Bisa Pak. Kalau misalkan responnya enak aja suruh berhenti merokok, nah gitu gimana? Padahal kita mau dia berhenti.
Ya itulah makanya kondisinya Bu, pakai materi saya dulu yang kemarin. Ibu kenali bahasa kasihnya Bu. Oke. Bahasa kasihnya apa nih? Putus zat itu cepat sekali untuk dilepas, tapi kangen akan kompensasi dari merokok itu yang berat. Jadi kalau sutradara memori itu nggak diselesaikan, biasanya nggak permanen. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut belief system, program yang paling dasar di dalam sana. Jadi bisa aja dengan mengkondisikan rapid induction, terus diolah rasa, misalnya rasa rokok itu menjadi rasa sambal, pedas sekali, dikondisikan bisa. Begitu dia merokok, dia langsung kepedesan. Kenapa pedas banget nih gitu. Bisa seperti itu. Tapi itu tidak permanen. Kenapa? Karena belief dia itu lebih yakin daripada pedas. Pedas kan cuma sementara. Besok-besok kan enggak. Patah nanti. Gitu. Jadi kalau kondisi begini harus diberikan sebuah realitas dan jangan menggunakan takut-takutin. Ingat nih, kalau kamu merokok terus nanti paru-paru kamu begitu, itu malah membuat orang resisten. Makanya kenapa kalau kita lihat itu di label rokok ya, walaupun sudah dikasih foto yang menyeramkan, itu malah menggila buat dia. Jadi nggak keberatan tuh para produsen rokok menciptakan itu. Kenapa? Karena belief sistemnya tidak dicabut. Jadi yang pertama harus dibereskan nego dengan belief sistemnya. Gitu. Ya, kondisikan seperti itu. Jadi harus ada negosiasi di awalnya dulu kalau untuk merokok. Tapi mengurangi yang tadinya merokok dari 2 bungkus sehari bisa menjadi 3 batang sehari, itu bisa dengan hipnosis. Bahkan ketika dia sudah merasa, kok sekarang saya udah mulai nggak terlalu suka ya ngerokok, nah Anda kasih dia penguatan, tuh kan, bagus itu. Nah, kamu semakin sehat, semakin nanti dia merasa didukung, itu dapat reward. Besok-besok mudah buat ya, udahlah nggak usah merokok lagi, udah malas juga, nanti dia lepas. Seperti itu Ibu. Iya Pak, terima Ya, kasih atas ya, penjelasannya. baik. Ya, jadi hipnosis itu adalah seni komunikasi sebenarnya, tapi komunikasi yang sangat-sangat deep dan efektif. Ya, Pak Setiadi. Ya, halo. Halo, ini aku dengan Lani. Oke, silakan Lani. Iya, aku mau tanya yang soal sugesti. Belakangan ini anak saya tiba-tiba jadi trauma sama mandi. Nah, saya mikir-mikir ke belakang gitu, memang ada beberapa kejadian yang menurut saya mungkin memicu trigger dia untuk jadi trauma sekarang ini gitu. Ada beberapa kejadian di masa lalu gitu. Ya. Lalu yang saya bisa lakukan apa gitu saat ini? Oke, Anda tahu salah satunya apa? Trauma yang Anda identifikasi apa? Waktu 18 bulan pernah tidak mau dibersihkan badannya, tapi saya tetap paksa gitu.
ada itu. Lalu pernah juga lagi berenang sempet Tersempat. tenggelam karena dia lebih cepat daripada saya gitu. Jadi kan Oh. udah ada ketakutan itu kan gitu. Hmm. Hmm. Tapi mungkin yang paling besar karena belakangan kayak beberapa hari ini lagi main shower sendiri, kesemprot sendiri dari shower, jadi kayak kaget. Lalu semenjak itu Iya, jadi iya. nggak mau mandi sama sekali, takut Iya. sama shower, takut sama air. Hmm. Oke, ya jadi bisa menggunakan hypnosleep. Ya Anda Mm-mm. bikin script-nya, ya nanti saya kasih contoh-contohnya. Anda sadur atau revisi saja kalimat itu, nanti bisa kasih ke saya. Ini Mm-mm. tepat atau enggak seperti itu. Ya, jadi Anda pakai langkah hypnosleep tadi ya, Iya. kondisikan itu. Terus yang kedua, di dalam dunia realitas hari-harinya, Anda sudah mulai mengkondisikan. Kaitkan air itu dengan sesuatu yang paling dia suka. Apa? Hmm. Yang paling disuka Misalnya ya. boneka bebek-bebekan. Hmm. Jadi emosinya yang lebih kuat daripada ketakutannya itu sendiri. Hmm. Gitu. Kenapa dia takut? Karena nggak ada emosi pembanding. Mm-mm. Ya kan? Nah, maka Iya. itu masih menjadi hal terberat buat dia. Tapi kalau sudah ada pembandingnya, dia akan pikiran bawah sadar itu salah satu sifatnya adalah malas dan cari enak. Hmm. Kalau ada sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih nyaman, dia akan pasti lebih pilih itu. Hmm. Saya gini, anak saya itu lagi takut berenang, ya. Mm-mm. Tapi dia suka bercanda, suka sekali main sesuatu. Jadi saya mulai dengan cara mengenalkan air itu sama dia. Yuk, tepak-tepak airnya itu, bilang sama air ya, tuh air, kamu temen aku kan, gitu ya. Terus kita mulai dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Ya, kondisikan pelan-pelan. Terus jangan paksa dia, ayo kamu pasti bisa, kamu berani. Itu malah membuat dia narik diri sebetulnya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi jangan kondisikan itu. Kasih pembandingnya dulu. Ya, kasih Iya. pembanding. Saya mulai lagi, yuk besok kita beli apa nih, boneka-boneka yang beli apa namanya, bola, kita main bola dulu di tepi kolam renang. Dia seneng tuh. Wah, dia ngajak saya kolam renang, ayo Pak berenang, walaupun dia nggak berani. Dia demen Mm-mm. main bola di air. Lama-kelamaan itu kan naik. Emosi dia tentang pengalaman buruk menjadi dimasukin lagi program baru bahwa main bola di kolam renang itu menyenangkan. Nah, itu nanti muncul emosi pembanding. Mm-mm. Itu alami. Dia sekarang begitu selesai ya resikonya apa? Dia nggak mau udahan karena dia merasa menang. Wah, ternyata udah. Nah, biasanya kan anak jeleknya itu. Wah, sekarang bener, Pak. Sekarang soal ibu-ibu begitu. Dulu dia takut banget sama air. Sekarang kerepotan saya muncul yang kedua. Nggak mau udahan gimana caranya ya, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah dalam kondisi hypnosleep Anda lakukan. Biasanya seminggu, tapi konsisten ya setiap malam. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau sudah terjadi, nggak usah dilanjutkan. Gitu. Mm-mm. Ya, itu pertama. Yang kedua, dalam dunia realitasnya Anda kuatin dengan cara apa? Yuk, Mama punya sesuatu yang menarik loh untuk dikondisikan eh, untuk mandi. Misalnya sampo yang lebih wangi, itu kan sesuatu yang relevan. Ya, sebisa mungkin jangan mainan sih memang, karena nanti larinya dia malah lebih suka main nanti. Mm. Tapi Oke. lebih kepada sesuatu yang menyenangkan lainnya. Shower cap Mm-mm. kalau perempuan, atau sampo yang membuat dia rileks, parfumnya, atau Mm. Anda mulai ritual di awal dengan tidak langsung guyur tubuhnya. Ya, dengan sentuh air, lihat air ini sejuk kan? Gitu. Ya, airnya sejuk, gitu. Coba airnya kan remas-remas, itu membuat kesediaan. Bawah sadar dia untuk lebih siap, seperti itu. Baru guyur kakinya, ya, guyur lagi, Mm-mm. sampai dia merasa, oh iya ya, ini nggak apa-apa kok buat saya.
Sebetulnya itu bagus. Anak-anak yang mengalami ini berarti dia orang yang anak-anak yang belajar sebetulnya. Jadi kondisikan keduanya. Saya menggunakan itu buat anak-anak saya. Oke, ya, Jadi kasih Pak. traumatik itu suatu yang alami. Maka itu yang paling penting adalah mengenali sejak dini kayak Lani tadi. Oh ini kayaknya ada sesuatu. Nah, beresin. Jangan sungguh nanti udah dewasa, itu kasihan nanti jadi fobia buat dia. Ya. Ya. Gitu ya Lani? Iya. Bisa ya? Makasih, Pak. Oke, boleh. Iya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya di layar ini salah satunya yang saya kondisikan ya. Ada skrip untuk percaya diri. Ya, jadi kalau Anda membacakan ini dalam kondisi tadi ya, dia tertidur, dia guncang-guncang dulu sampai dia merespon. Kalau dia sudah merespon, dia naik kesadarannya, lalu Anda bacakan. Diawali dengan biasanya kalimat-kalimat positif ya. Bagus sekali. Ya, Anda mendengar suara saya, niatkan dan izinkan diri Anda menjadi semakin rileks dan nyaman. Anda bacakan alurnya. Jadi ini butuh latihan, intonasi Anda harus pas dengan konteksnya ya. Kalau katakan tadi Anda semakin rileks, itu ikuti nadanya turun. Ya jangan kalau Anda semakin rileks, semakin nyaman, Anda naik, itu nggak sesuai konteks. Ya, jadi sebelum skrip itu dibacakan pada anak Anda latihan dulu. Oh ini nadanya harus sesuai, gitu. Ya. Terus kalau ini direkam boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi rekamlah suara yang dia familiar. Suara Anda, dia familiar buat dia. Itu figur otoritas. Ingat ya, wah ini mama saya ngomong. Nah kalau ini anak saya berada di kamar yang sama Pak. Anak Koko sama cicinya. Skrip ini saya bacakan buat si Kokonya. Maka sebut namanya. Ya kalau Anda bilang semuanya, nanti kedua-duanya dapat sugestif gitu. Ya. Jadi kalau mau spesifik, spesifikkan pakai nama panggilan dia. Lalu bisikan di sebelah kanan, telinga sebelah kanannya ya. Karena itu pemrosesan bahasa. Oke, seperti itu. Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan lain, tugas Anda adalah bikin skrip. Ya, kalau Anda merasa nggak nyaman, japri ke saya. Skripnya Pak, skripnya seperti ini. Ya, kita bisa konsultasikan. Ya, nah selesai ini, kalau Anda sudah bikin skrip, saya beri batas waktu 4 hari ya, dari sekarang. Nanti Anda yang sudah bikin skrip, Anda saya beri akses untuk mendapatkan sertifikat. Oke? Jadi kita ini betul-betul berlatih dan belajar. Ya. Oke. Segitu aja presentasi dari saya. Ada 4 skrip yang akan saya berikan kepada Anda. Terima kasih.